Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Nuriksani dengan NIM 213111134, program studi pendidikan agama Islam kelas 2D, untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Khalis Firmansyah. Saya akan memaparkan 5 kaidah usul fikih. Yang pertama berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu atau segala perbuatan itu tergantung dari tujuan atau maksudnya. Dalam kaidah usul fikih ini juga didukung oleh suatu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan tersebut. Seperti itu. Nah, contoh dari kaidah usul fiqh yang pertama ini ialah ketika kita berdiam di masjid saat bulan Ramadan, ketika kita berniat untuk beriktikaf, maka kita akan mendapatkan amalan atau ibadah iktikaf. Tetapi ketika kita berniat untuk hanya tidur-tiduran saja atau hanya beristirahat di masjid, kita juga tidak akan mendapat ibadah iktikaf tersebut karena niat kita sudah berbeda. Seperti itu. Kemudian kaidah usul fikih yang kedua yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki, artinya keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Nah, di sini contohnya ketika kita sedang berwudu, ketika kita merasa kita sudah berwudu, tetapi kita yakin bahwasannya wudu kita itu belum batal, maka otomatis sholat kita akan dihitung sah, dianggap sah. Tetapi ketika kita tidak yakin, maka sholat juga tidak akan sah dan diharapkan untuk wudu kembali. Seperti itu. Walaupun saya ulangi lagi, walaupun ketika kita sudah wudu itu yakin bahwasanya kita itu sudah berwudu dan menjaga wudu itu dan belum batal, maka sholat kita akan dihitung sah walaupun ternyata wudu kita tersebut sudah batal. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kaidah usul fikih yang ketiga berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesukaran itu atau kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Langsung saja kita ke contoh. Contohnya, ketika seorang sedang melakukan perjalanan jauh atau seorang musafir, maka orang tersebut atau beliau diharuskan atau dianjurkan untuk mengqadha dan menghasal sholatnya. Seperti itu. Karena apa? Karena Allah itu memudahkan agama, memudahkan umatnya untuk melakukan ibadah. Ketika kita sedang kesulitan, contohnya tadi kita melakukan safar atau seorang tersebut melakukan safar atau perjalanan yang jauh, itu merupakan kesulitan, maka Allah mendatangkan kemudahan, yaitu dengan kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat kita. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengqashar sholat kita belum tentu sampai pada saat sampai tujuan kita belum tentu bisa melaksanakan sholat tersebut. Karena waktu sudah menunjukkan tidak bisa melakukan sholat atau kehabisan waktu sholat. Seperti itu. Kemudian kaidah yang keempat berbunyi ad-dararu yuzalu, artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, kaidah yang keempat ini didukung dengan hadis juga yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya janganlah kamu merugikan diri kamu sendiri dan juga jangan merugikan orang lain. Di sini kita dituntut untuk diharuskan untuk tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, contohnya dari kaidah usul fikih yang keempat ini yaitu
ketika kita memiliki pohon tersebut berbuah yang sangat banyak dan berbuah yang enak, tetapi pohon tersebut atau buah tersebut sering jatuh, dan sayangnya buah tersebut menjatuhi dan banyak yang jatuh mengenai kepala orang-orang yang lewat di bawah pohon tersebut. Dan akibatnya orang-orang yang terkena buah tersebut atau yang terjatuhi buah tersebut bisa sampai masuk rumah sakit. Nah, dalam konteks ini, dengan kaidah yang keempat ini, maka pohon tersebut harus ditebang karena untuk kemaslahatan umum, karena kemudaratan harus dihilangkan, seperti itu. Kemudian untuk kaidah usul fikih yang terakhir yang berbunyi al-adatu muhakkamah, yang artinya adat istiadat boleh dijadikan pijakan atau landasan hukum. Nah, contohnya ketika kita di suatu masyarakat, kita mengenal suatu sistem jual beli tradisional seperti itu, atau pasar tradisional. Ketika di situ kita mengenal ada kata saya jual dan ada yang mengatakan saya beli, seperti itu. Tetapi zaman sekarang, pada saat kebiasaan sekarang atau adat istiadat sekarang sudah canggih, yaitu menggunakan metode online. Maka itu dihukumi sah-sah saja ketika kita melakukan ahad atau transaksi jual beli tanpa adanya kata-kata saya beli dan saya jual, seperti itu. Sekian pemaparan dari kaidah usul fiqh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.